Salam olahraga. Sobat Kimung, kembali lagi di KM Talk Channel. Kimung Embot. Sobat Kimung, bentar lagi nih dunia akan demam. Katanya demam bola. Tepatnya di tanggal 20 November ya, Bang Yali. Betul. Itu ada di Qatar. Menyambut Piala Dunia. Dan yang akan bertanding 32 negara. Betul. Nah, di mana biasanya nih ada non-bar. Iya. Nonton bareng. Tapi kali ini Om Kimung coba diskusi dengan Bang Jali. Katanya Bang Jali ngerti lah tentang bola. Nah, kita coba diskusi dengan Bang Jali, prediksi-prediksi Bang Jali sampai dengan final dan siapa juaranya. Ya. Malam ini kita mau kupas satu dulu ya, satu grup ya. Dua grup ya. Iya, 2 grup dulu. Oke, ini ada 8 grup, tapi kali ini mau dikupas 2 grup dulu. Nah, kita mulai dulu dari grup A. Itu tuan rumahnya Qatar ya. Betul. Qatar, nanti di grup A ada Qatar, ada Ekuador, ada Senegal, ada Nederland atau Belanda. Iya. Nah, pembuka pertama itu Qatar dan Ekuador. Nah, kira-kira menurut Bang Jali, prediksi-prediksi apa sih? Gambar-gambar apa Bang Jali yang paham tentang grup A ini? Oke. Jadi gini Om Kimung, seperti Om Kimung tahu grup A itu ada Qatar, tuan rumah, terus ada Ekuador, itu perwakilan dari Amerika Latin, terus ada Senegal dari benua Afrika, dan yang terakhir Belanda itu dari Eropa. Kalau kita dengar sekilas dari kita baca, itu yang paling potensi lolos kan dicari 2 tim doang nih. Iya, di dalam satu grup 2 Iya, tim. dari secara garis besar apa ya? Kekuatan di atas kertas pasti Belanda. Secara ini ya kan, dengan sejarahnya, terus dengan dia punya liga yang bagus, terus pemain-pemain yang bagus. Contohnya backnya Liverpool itu ada namanya Virgil van Dijk, ya kan, itu back kuat juga. Ada Mathis de Ligt itu backnya Bayern Munchen, ya kan, jadi backnya punya nama semua. Sama bintangnya lagi gelandang bertahannya Barcelona itu Frenkie de Jong. Jadi secara skuadnya itu bisa dibilang mayoritas bintang, tapi apa namanya, bintang tapi masih muda, masih minim pengalaman. Apalagi Belanda 2018 kan nggak ikut Piala Dunia, nggak lolos gitu. Bahkan Euro kemarin Piala Eropa cuma nyampe 16 besar. Jadi belum teruji lah gitu, kayak gitu sih. Nah, meskipun gitu Bang Jali prediksi sih Belanda tetap lolos. Pertanyaannya adalah siapa yang nemenin Belanda nih? Runner up-nya. Runner up-nya gitu. Bisa Senegal, bisa Ekuador, bisa Qatar tuan rumah gitu. Nah, mungkin kalau yang Sobat Kimung belum tahu dan Om Kimung juga belum tahu, Qatar kan baru pertama kali nih ikut Piala Dunia, dan itu kan adalah tuan rumah juga kan, bukan lolos karena bukan karena kualifikasi kan, ya, karena tuan rumah ya kan, berhak dapat bisa main di Piala dapat Dunia tiket ya kan. satu ya. Oleh Ekuador, dia dari perwakilan Amerika Latin, cuman Bang Jali nggak terlalu tahu nih kekuatannya karena nggak ngikutin kan. Yang Bang Jali sempat tonton adalah Senegal. Senegal ini tahun ini juara Piala Afrika. Piala Afrika gitu. Nah, skuadnya itu juga ada bintang-bintangnya juga Om Kimung. Oh iya. Contoh kayak kipernya itu kiper Chelsea namanya Edouard Mendy. Itu kiper Chelsea termasuk dia menang award kiper terbaik tahun lalu, terbaik dunia. Terus ada back Chelsea juga namanya Koulibaly, sama strikernya Sadio Mane, itu strikernya Bayern Munchen. Jadi secara kualitas dia punya pemain bintang. Cuman kalau Om Kimung tonton, mainnya nggak beda jauh sama tim Liga 1. Liga 1 Indonesia kayak oh, gitu. kok bisa gitu? Jadi asal-asal ini aja. Passingnya ngaco, terus cara mainnya berantakan lah gitu. Karena apa? Meskipun punya pemain bintang, cuman kalau pelatihnya pelatih lokal, sama aja kayak gitu sih. Sorry, Om Kim mau potong Bang Yali. Tadi Bang Yali bilang di Senegal ada back-nya dari di Chelsea ya? Betul. Terus si Belanda juga ada juga di Chelsea. Ada Liverpool, back Liverpool. Oh, back Liverpool. Oh, Iya, bukannya. Oh. bukan kayak gitu. Kalau Bang Yali ada nggak nih yang satu tim ini Belanda atau Senegal pernah ada di tempat tim yang lain ada yang satu? Oh itu kan backnya Belanda itu Mathis de Ligt namanya. Itu main di Munchen. Lawan strikernya Senegal Sadio Mane main di Munchen. Satu tim. Berarti sama-sama baru pindah ke Munchen. Bisa gitu. Saling intip dong. Ya, cuman kan sama-sama baru gabung musim ini. Jadi belum terlalu kenal. Tapi sekarang satu tim. Oke. Jadi mungkin sama-sama saling tahu lah kekuatan kekurangannya kayak gitu. Tadi kan Bang Jali menganalisanya dari sisi pemain nih. Iya. Belanda masih muda segala macam. Kalau dari sisi pelatih? Nah, kalau pelatih sendiri kan kalau Qatar sendiri jelas pelatihnya tidak terkenal ya. Pemainnya masih pemain-pemain liga lokalnya dia, liga Qatarnya sendiri gitu. Kalau Ekuador
Bang Jali juga nggak banyak tahu pemain terkenal, tapi rata-rata pemain Amerika Latin kan pasti mainnya di Eropa, Oh iya kayak iya Brazil, iya. Argentina, cuman kan Hmm. punya nama mereka gitu. Ah, Senegal pun begitu, dari Afrika rata-rata mainnya di Eropa. ah. Belanda juga kan pasti main di Eropa gitu. Dari sisi pelatih yang Bang Jali tahu adalah pelatih Belanda sekarang nih, itu namanya Hmm. Louis van Gaal. Nah, Louis van Gaal sendiri pernah ngelatih Belanda di Piala Dunia 2014. Itu ngebawa Belanda sampai juara 3, kayak Hmm. gitu. Jadi punya kualitas lah, namanya Louis van Gaal itu. Tapi apa namanya? Belanda ini kan permasalahannya yang Bang Jali bilang ya, belakangnya bagus, tengahnya bagus, tapi depannya nih Rup- secara striker biasa aja lah, nggak bagus banget tapi nggak jelek banget gitu. Karena kalau dulu kan Belanda punya kayak zaman dulu mungkin Van Basten strikernya, Oh ya, striker-striker Ruud killer Gullit, semua kan. ya. Terus mulai sekarang Van Nistelrooy, Van Persie. Kalau sekarang nggak ada, Dan nggak punya nama gitu. Nah jadi bisa dibilang nih titik lemahnya Belanda gitu. Kayak dari gitu sih. jadi tadi sisi pemain sudah, sisi pelatih sudah, strategi nih. Hmm. Nah, ini kan ada Asia, Amerika Latin, Afrika, Afrika dan Eropa. Eropa. Ya, Kan punya gaya beda-beda nih. betul. Nah, apalagi kalau Amerika Latin apa ya yang suka apa kesana sini apa tiki taka ya. Tiki taka. Nah, terus Eropa juga Ya. lob-lob panjangnya juga apa panjang juga ini. Nah, Hmm. kira-kira menurut Bang Jali ini permainannya hidup nggak sih? Enak nggak sih ditonton? Nah kalau strategi biasanya gini ya. Contoh misalnya Belanda ketemu Qatar deh nanti misalnya. Ah. Yang pasti mereka kan sadar diri nih Qatar nih. Nggak mungkin main terbuka lawan Belanda. Pasti mereka bertahan Hmm, gitu. hmm. Dan di sepak bola modern tuh biasanya yang tim yang sadar diri kualitasnya biasa aja lawan tim besar, pasti mereka cuma bertahan. Jarang ngajak main terbuka. Jadi kalau nonton, biasanya monoton. Yang nyerang ini aja gitu ya kan. Yang satunya lagi yang bertahan nunggu serangan balik aja. Oh, Kayak tangan gitu. umpan, tangan Iya, jadi umpan. Ah, umpan jauh serangan balik ah. nunggu momentum aja kayak gitu. Hmm. Jadi kalau dari permainan, Bang Jali nonton beberapa kali sih Belanda, cuman lawan apa secara permainan enak ditonton, cuman jarang ada gol karena finishingnya jelek, strikernya jelek. Cuman Hmm. bisa bikin serangan, cuman finishing buat golinnya sering gagal kayak gitu. Tapi enak ditonton. Enak ditonton. Cuman kalau harusnya kalau lihat di atas kertas lawan tim-tim gini harusnya bisa banyak gol lah, bisa dan ditontonnya juga enak kayak gitu. Nah, terus untuk prediksi grup A nih, Grup A, kira-kira siapa nih yang menurut analisis Bang Jali? Tadi udah disebutkan Netherlands. Belanda. Sorry, Belanda. Udah Hmm. disebutkan Belanda. Ya. Nah, kekuatan kan ada di Ekuador sama Senegal. Kira-kira siapa sih yang akan mendampingi antara dua ini gitu? Ya Menurut prediksi Bang Jali? kalau secara garis apa ya kita lihat di atas kertas ya, secara kualitas pemain terus pelatih, Bang Jali sedikit unggulin Senegal. Jadi Hmm. yang kemungkinan menemani Senegal itu menemani Belanda itu Senegal kayak gitu. Tapi bisa jadi ancaman juga ya Qatar dan Ekuador karena kan pertandingan pembuka Qatar dan Ekuador, ya kan? Hmm. Pertandingan pembukanya kan. Iya. Nah, siapa yang bisa menang itu dia pede dong ngadepin pertandingan selanjutnya kan. Dia udah menang nih, udah punya 3 poin. Entah ketemu Belanda atau ketemu Senegal, minimal dia punya semangat lebih ya kan kayak gitu. Cuman secara garis besar Belanda sih harusnya lolos ya juara grup ditemenin sama Senegal. Jadi prediksi Bang Jali itu yang lolos di grup A adalah Belanda sama Senegal. Kayak Ya. gitu. Tadi Bang Jali bilang katanya uh, pembuka ini kan pemicu ya untuk motivasi berikutnya. Ya. Nah, ini kan Senegal Ekuador lawan Qatar itu kan kekuatannya kira-kira siapa nih yang tadi yang Bang Jali ini kekuatan siapa yang terlepas dari ini ya dukungan penonton ya. Ya. Penonton bisa bumerang juga, bisa menjadi dukungan, bisa jadi membuat dia down. Nah, kira-kira antara Ekuador sama Qatar sendiri gimana tuh? Ya, makanya pertandingan pembuka kan penting kan, karena abis dia ketemu antar mereka, mereka harus ketemu lawan lebih berat lagi kan, Senegal sama Belanda kan, kayak gitu kan. Nah, kalau kita bicara hasil ya, prediksi ya, Bang Jali sedikit unggulin Ekuador. Karena berdasarkan pengalaman, Ekuador kan udah main di Piala Dunia beberapa kali, sedangkan Qatar baru gitu. Meskipun depan pendukungnya di tuan rumah, biasanya kan ada demam panggung gitu pertama kali gitu. Oh, Gitu, gitu. secara kualitas juga ini gitu. Dan satu lagi, Bang Jali prediksi ya, untuk grup ini kan Bang Jali unggulin Belanda. Cuman Bang Jali prediksi Belanda sih paling jauh perempat final. Gitu. Karena kan Oh. dia bakal lolos grup, kemungkinan akan lawan dari grup B, ya kan. Grup B kan lawan ini mungkin bisa lolos, nah biasanya di perempat final. Untuk nyampe semifinal sih kayaknya enggak sih, paling perempat final.
Oke, Bang Jali. Kayak gitu. Sebelum kita melangkah prediksi ke grup B nih, kira-kira ada lagi nggak gambaran-gambaran tentang di grup A ini? Kan tadi Bang Jali, oke lah, Belanda sudah masuk lah kata analisanya Bang Jali sebagai juara lah. Keduanya antara Ekuador dan Senegal. Senegal yang kedua. Antara itu, kedua udah. Senegal. Oke, berarti Belanda dan Senegal. Nah, kira-kira ada gambaran lain lagi nggak di grup A ini, menurut Bang Jali? Permainan-permainannya apa? Udah sih, paling karena ini kan grup ini cenderung gampang ditebak ya Oh, gampang ditebak ya. Iya, gitu. Dibandingin grup-grup lain termasuk gampang. Makanya Belanda beruntung dapat grup ini. Oke, kita beralih aja ke grup B kalau gitu ya. Langsung ke grup B aja. Oke, Sobat Kimung, nih ada grup B. Grup B ini kayaknya sih kalau Om Kimung lihat di sini serem-serem juga nih. Ada Inggris, ada Iran, ada Amerika, ada Wales. Iya. Nah, ini kira-kira menurut Bang Jali, karena ini kalau Om Kimung lihat sih, yang Om Kimung awam ya, itu yang Om Kimung awam adalah Inggris. Amerika juga kayaknya kurang, Inggris lah. Nah, kira-kira menurut Bang Jali di grup B bagaimana nih? Dari sisi pemain dulu ya. Iya. Dari sisi pemain, menurut Bang Jali gimana? Ya kalau lihat grup B ada Inggris, ada Iran, ada Amerika, ada Wales. Itu sebenarnya negara geopolitik ya. Karena kan Inggris bisa dibilang sekutu lah sama Amerika. Oh iya. Begitupun Wales itu kan satu Britania Raya gitu. Sedangkan kita tahu Amerika sama Iran secara politik dunianya kan ini gitu. Jadi lebih kencang politiknya sih gitu. Cuman kalau kita bahas kekuatan, jelas Inggris secara nama, secara pengalaman, apalagi juara dunia 1 kali kan, punya peluang. Dia satu kali juara dunia? Tahun 66. Oh, belum pernah lagi tuh? Belum sampai sekarang. Om Kimung juga belum lahir tuh 66. Iya. Oh, berarti tapi kan waktu dia tuan rumah dia juara tahun 66. Itu dah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya. Terus masuk final juga itu dong, udah nggak pernah main-main lagi. Oh, setelah juara, udah. Setelah situ nggak ada pernah masuk final. Udah. Tapi perempat final dong. Iya. Oh, oke. Kan terus tahun lalu dia masuk semifinal kan, 2018 Piala Dunia sebelumnya gitu. Oke. Terus lawannya ada Iran dari Asia, terus ada Amerika, ada Wales gitu. Kalau Bang Jali lihat secara kekuatan ini apa ya, seimbang nih Iran, Amerika, Wales gitu ya kan. Pertama Iran ini tim pertama yang lolos Piala Dunia. Tim pertama di dunia yang lolos dia, karena dia di kualifikasinya sendirian gitu melaju gitu. Kalau Amerika kan dia masuk benua Amerika Utara ya. Pesaingnya cuman dari Meksiko kayak gitu, Kanada. Jadi lolosnya gampang kayak gitu. Tapi dia punya pemain-pemain yang muda tapi belum matang lah bahasa kasarnya gitu. Yang Bang Jali tahu pemainnya tuh kayak ada namanya Christian Pulisic, itu pemain di Chelsea, striker Chelsea, sama ada namanya gelandangnya Juventus, Winston McKennie namanya kayak gitu. Tapi secara kualitas ya biasa-biasa aja kayak gitu. Kalau Wales yang tahu itu andalannya cuma satu, Gareth Bale, itu striker Real Madrid, sekarang udah pindah sih kayak gitu. Kayak gitu. Nah, Bang Jali lihat ini meskipun tim biasa aja, cuman kalau lawan Inggris tuh alot juga Om Kimong. Wales nih? Semua. Oh, semua. Mau Wales, mau Amerika, mau Iran. Inggris meskipun pemainnya bagus-bagus, secara kualitas kan dia andalannya striker Harry Kane, terus tengahnya ada Jordan Henderson. Cuman kalau ditonton mainnya juga nggak enak gitu. Karena kalau kata orang pragmatis, jadi apa ya? Langsung ke depan aja kayak gitu. Nah, kalau ketemu tim-tim kayak gini susah untuk tembusnya kayak gitu. Oke, kalau dari pelatih? Pelatih juga pelatih Inggris kan dipegang sama pelatih lokal ya, namanya Gareth Southgate. Ya itu pelatih ya biasa aja, nggak punya nama kayak Ferguson, kayak Mourinho, nggak punya nama. Secara strategi juga biasa-biasa aja gitu. Meskipun kemarin waktu Euro Piala Eropa tembus final, menangnya juga bukan menang yang mainnya enak ditonton, menangnya udah menang gitu aja kayak gitu. Enggak sekedar menang aja kayak gitu. Oke, Bang Jali, tadi Bang Jali kan cerita kalau ngelihat Inggris main dengan siapapun, dengan Iran, dengan Amerika, dengan Wales pun kelihatannya kurang, ya akhirnya bisa menang, cuman susah payah menangnya. Ya, tapi menontonnya pun kayak jenuh akhirnya, karena begitu-gitu aja. Nah, kira-kira dari 4 negara ini, dia main polanya kayak gimana sih biar kelihatannya enak menonton gitu? Ya sama kayak grup A kan unggulannya Belanda nih, Inggris juga di sini unggulannya kan kayak gitu. Biasanya sama. Tim yang lawan Inggris pasti cenderung bertahan, ngandelin serangan balik kayak gitu. Nah, bedanya kalau Inggris ini ngadepin tim bertahan susah untuk
tembusnya untuk nembus Oh, lawan dia mesti lawan timnya tim terbuka Betul, juga ya. Jadi kalau Inggris ini bisa mainnya bisa banyak gol kalau lawannya terbuka. Kalau lawan dia juga susah gitu. Ini berdasarkan pengalaman yang ditonton ya. Oke. Kayak gitu. Di pertandingan pertama Inggris sama Iran. Iran. Ah, itu kira-kira Iran gimana? Ya pasti kayak gitu sama kayak. Sama. Ya, pasti cenderung bertahan. Sebelum dia naik pun juga gayanya gitu cenderung bertahan. Betul. Jadi gitu. Cenderung ini. Cuman seandainya pun menang paling cuma 1-0, 2-0, nggak bisa pesta gol. Oh gitu ya. Gitu. Bahkan bisa jadi seri. Iya. Inggris lawan Iran gitu. Nah, kalau dari prediksi Bang Jali yang lolos di grup ini adalah bagaimanapun Inggris tetap lolos. Inggris. Nah, runner-up-nya? Ini yang agak rumit nih. Cuman kalau mau diunggulkan sedikit aja, sedikit banget ya, Bang Jali unggulin Wales. Gitu. Karena apa? Pertama Wales ini skuadnya ini udah main sering dari 5-6 tahun yang lalu gitu. Waktu dia masuk semifinal Piala Eropa, dia masih itu aja skuadnya gitu. Jadi secara kekompakan ada gitu. Ibaratnya kan orang kalau main udah lama bareng-bareng mah udah apa ya, enak lah gitu. Iya. Saling kenal gitu. Sedangkan Amerika kan skuadnya baru-baru pemain muda-muda, Iran juga begitu. Gitu. Jadi prediksi juara grup Inggris, runner up-nya Wales. Ya. Nih, Bang Jali, ini tadi dua grup udah kita kupas nih. Nah, cuman Om Kimung nih rada ini sedikit lari ya. Grup A kan itu 4 benua udah jelas tuh. Asia, Amerika Latin, Afrika dan Eropa. Gaya mainnya kan pasti beda-beda dong. Kayak main di kampungnya dia lah beda-beda. Nah, kalau di sini ini kayaknya cuma ada 2 benua, 3 benua. Eropa, Inggris sama Wales, terus Asia, Iran, terus Amerika juga bukan Amerika Latin loh. Amerika Utara. Amerika Utara kan Amerika Utara sama Amerika Latin juga beda. Gaya mungkin Amerika lebih cenderung ke Eropa kayak gayanya. Jadi kalau zaman sekarang tuh gaya udah bukan berdasarkan benua lagi. Oh gitu. Udah nggak berdasarkan. Waduh, Om Gimo ketinggalan. Iya gitu. Jadi sekarang itu dulu kan terkenal kayak Total Football. Iya betul. Terus gaya bertahannya Italia, terus tim Panzer itu punya karakter sendiri. Cenderung, apalagi Amerika Latin apa yang kaki-kaki. Iya, kayak main apa namanya? Sambanya dia kan. Iya, kayak samba. Kalau zaman sekarang kan tiki-taka. Nah, kalau sekarang kan namanya pressing gitu. Jadi lawan itu udah nge-press dari pertahanan lawan. Jadi udah nge-press duluan gitu. Nah, cara nyerangnya juga bukan dari kiper langsung ke tengah, enggak. Ini dari belakang nih, oper ke back, ke tengah gitu. Jadi dari belakang udah nge-build lah, ngebangun serangannya gitu. Kalau dulu kan lempar depan, depan tinggal yang ngatur kan gelandangnya. Iya. Nah, sekarang kalau lawan strateginya dia sadar diri nih, tim kecil nggak mungkin kita main nyerang lawan tim besar. Ya akhirnya mereka cenderung bertahan gitu. Kecuali kalau misalnya kayak Wales lawan Amerika, nah itu bisa jadi terbuka tuh karena mereka sama-sama udahlah adu aja. Cuma kalau Inggris nggak mungkin dong. Ya, walaupun diadu juga tetap gayanya masih nyari lihat situasi buka dulu di bawah gitu. Iya, berarti setelah 2 grup ini berarti untuk melihat apa ya? Kan kalau mau nonton tuh biar enaknya gitu ya. Itu nanti susah didapat dong. Kalau untuk grup B cenderung susah gitu. Mungkin kalau grup A kita nggak bisa ngarepin 2 tim yang enak ya, 1 tim gitu. Iya. Jadi kalau di penyisian grup ya agak susah ya untuk nyari dua-duanya sama main enak karena kan ya kita tahu grup itu kan ada yang tim lemah, tim kuat. Iya. Susah sih buat main terbuka. Nah, untuk Inggris sendiri Bang Jali prediksi sih paling jauh sampai semifinal doang. Lolosnya. Sama dengan Belanda tadi. Belanda perempat final. Inggris sampai semifinal aja. Gitu. Sampai semifinal. Karena berat ya untuk nyampe final karena masih ada tim-tim lainnya sih di grup-grup lainnya. Yang nanti akan kita bahas di grup C sama D-nya aja udah serem-serem juga nih. Iya. Ya, paling itu sih dari 2 grup itu. Oke. Sobat Kimung, Om Kimung akhir dulu. Ada lagi nggak nih? Kalau kita akhir ini, mungkin ada masukan-masukan lagi? Paling ngasih tau kuis sih. Oh ya, masih kasih tahu. Jadi untuk penontonnya QM Tech Channel di tiap videonya selama Piala Dunia nanti ada kuis, yaitu kuisnya adalah tebak tim yang masuk final Piala Dunia. Untuk yang mau lebih tahu infonya, tonton video ini ya. Sobat Kimung, jelang Piala Dunia Qatar 2022, Bang Jali mau ngasih info bahwa QM Talk Channel akan ngadain kuis. Kuisnya adalah tebak 2 tim yang bakal bermain di laga final Piala Dunia kali ini. Cara jawabnya, Sobat Kimung cukup tonton semua video QM Talk Channel dan cari link di deskripsinya. Klik di situ, lalu isi nama, nomor HP, dan juga email yang
subscribe YouTube channelnya QM Talk Channel. Lalu jawabannya. Contoh, Argentina dan Brazil 2-1 buat Argentina. Skor yang dinilai adalah sampai menit 90. Jadi jawabannya bisa imbang. Kuis akan ditutup sampai tanggal 30 November 2022. Hadiahnya adalah sebesar Rp500.000. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 25 Desember jam 9 malam di YouTube channelnya QM Talk Channel. Oke, ditunggu jawabannya. Oke, diakhiri? Ya. Oke, Closing. Om Ki Bung akhiri. Salam olahraga.